Horas, nama saya Anton Tarigan, saya dekat saja dari sini, di Kabanjahe. Saudara mungkin sering lewat di depan rumah saya, tapi karena kita belum kenal, kita tidak saling menyapa. Dan sekarang sudah kenal, berarti berikutnya kalau lewat mampir. Ya, mungkin ada jeruk, ya kan? Jadi kita bisa bagi. Dan saya bersama Pak Teguh hadir tadi jam 4 sore kami tiba di sini dan disamperin oleh Pak Gembala kira-kira jam 6 tadi sebelum kami datang ke tempat ini. Terima kasih banyak Pak Gembala sudah berbagi mimbar ini pada malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Salam kenal untuk teman-teman para hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Tadi kita belum sempat bertegur sapa, mudah-mudahan habis ini nanti sambil mancing di Danau Toba kita bisa berkenalan. Pak JK mau saya khotbah berapa lama kira-kira ya? 5 jam, 6 jam. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara belajar pada malam hari ini dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau ada pengumuman untuk orang Balige, ketahuilah bahwa nanti jam 5 sore akan datang hujan. Maka orang yang berkhidmat dia akan mempersiapkan dirinya. Sedia payung sebelum hujan. Orang yang bijak akan mengantisipasi semua aktivitas di luar rumah dikerjakan selesai sebelum jam 5 sore. Sehingga ketika hujan datang, apa yang tadi sudah direncanakan tidak terhambat. Nah, Alkitab ini luar biasa sekali. Dia sudah memberikan peringatan dini kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada early warning system di dalam Alkitab. Ada peringatan dini. Seperti kemarin di Cianjur nggak ada peringatan dini. Sehingga ketika gempa terjadi 300 orang meninggal. Tapi coba tadi ada peringatan dini mengatakan, hey, 10 menit lagi terjadi gempa, lari cepat ke tempat yang tinggi, ke wilayah yang terbuka. Barangkali tidak sebanyak itu yang akan jadi korban. Alkitab ini tidak ditulis, baru saya tiba di sini. Sudah ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Surat Paulus ini kepada Timotius diperkirakan ditulis kira-kira pada tahun 40 sampai 60 Masehi. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah semua kita sudah mempersiapkan diri dengan datangnya masa sukar itu? Atau kita masih kaget-kaget ketika masa sukar itu datang? Dan pemerintah sudah mengumumkan tahun 2023, masa yang lebih sukar datang. Sekarang kita sudah melihat di mana-mana terjadi PHK massal, Goto, yang merupakan konsorsium daripada Gojek dan Tokopedia, baru saja mem-PHK ratusan ribu karyawan. Twitter melakukan hal yang sama. Sebelumnya Kentucky Fried Chicken menutup gerainya di Indonesia sekian ratus banyak. Yang juga membuat konsekuensi banyak orang kehilangan pekerjaan. Minggu lalu saya khotbah di gereja saya sampaikan begini. Kalau engkau sekarang punya pekerjaan, jangan pikirkan hasilnya sedikit atau banyak. Pegang itu. Kalau tidak engkau betul-betul yakin, jangan ganti profesi,
tekuni itu karena ini adalah masa yang sukar. Nah, malam hari ini Tuhan gerakkan hati saya untuk menyampaikan hal ini kepada kita. Walaupun di Alkitab saudara dan di Alkitab saya sudah dituliskan bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Tapi sepertinya belum semuanya kita betul-betul menyadari bahwa masa sukar itu sudah ada di depan pintu. Karena kita sebetulnya bukan cuma di sekedar di akhir zaman, tapi kita ada di ujung daripada akhir zaman itu. Dan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perantaraan surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius ini, kita mengerti bahwa masa sukar itu bukan untuk kita hindari. Tapi masa sukar itu adalah untuk kita sambut dengan persiapan. Mungkin doa saudara sudah harus saudara ubah. Bukan lagi Tuhan hindarkan aku dari masalah. Tapi doanya mungkin harus dirubah. Tuhan berikan aku bahu yang kuat ketika ada masalah. Amin. Oleh sebab itu saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara belajar ketika Paulus memperingatkan Timotius akan masa yang sukar. Ada baiknya kita belajar daripada Paulus ketika dia menghadapi masa yang sukar, apa yang dia lakukan. Mari kita lihat bacaan Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Hari ini kita banyak membaca, maka tadi saya tanya Pak Jega ada berapa menit waktu yang tersedia. Tapi tadi saya saudara dengar dari saudara mengalir saja ya kan. Nampaknya ini akan mengalir ke Danau Toba. Dan akan selesai besok pagi tepat jam 5. Tidak, saya bercanda saudaraku. Saya singkatkan, di sini ada judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Paulus berlayar ke Roma. Saya singkatkan beberapa ayat. Jadi pada waktu itu ada sebuah keputusan bahwa mereka harus berlayar ke Italia untuk nanti sampai kepada Roma, ke kota Roma. Nah, pada waktu itu sedang terjadi musim badai. Nah, kalau Pak Jega itu kalau dia masa kecil di Nias, Pak. Nah, dia tahu itu musim badai kalau di sana. Saya lama di Nias, Pak Jega. Ketika musim badai itu adalah musim yang sangat beresiko. Apabila kita terbiasa melakukan ataupun menggunakan transportasi laut. Maka saudaraku terjadilah perdebatan di sana antara sesama mereka. Di kapal itu ada kira-kira 270 orang. Termasuk di sana ada Paulus. Nah, ketika terjadi perdebatan itu, apa yang mereka lakukan saudaraku? Ayat 9 dikatakan seperti ini. 9 sampai 11. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Mengapa? Karena kapal itu muter-muter di situ saja oleh badai itu tadi. Enggak bergerak maju ke depan. Tapi di situ-situ saja. Sama seperti kehidupan kita ketika masa-masa yang sukar. Enggak ada progres. Di situ saja terus. Itu yang terjadi pada Paulus bersama dengan orang yang ada di dalam kapal itu. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda daripada kepada perkataan Paulus. Tetapi perwira
yang merupakan nahoda kapal itu lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh jurumudi nahoda dan pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Mengapa? Mereka sudah pengalaman. Sangat masuk akal. Mereka sudah sangat pengalaman. Dalam situasi seperti sekarang, kita sangat tergoda untuk percaya apa kata orang yang hebat-hebat. Apa kata orang yang kita anggap sudah pengalaman. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ketika masa sukar terjadi, akan banyak sekali informasi yang saudara dengar. Ada banyak sekali masukan-masukan yang saudara dengar. Dan saya mau katakan pada malam hari ini kepada jemaat di Baliki, hati-hati. Hati-hati kepada siapa engkau mendengar. Nasihat siapa yang engkau dengar ketika masa sukar terjadi. Disitulah engkau membutuhkan seorang Paulus. Dan di gereja ini Tuhan sudah kirim seorang Paulus. Perpanjangan mulut Tuhan. Namanya Bapak Pendeta Lukas Jega. Jangan banyak dengar kemana-mana. Dengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, syarat untukmu berhasil. Walaupun di depanmu ada sungai Yordan, walau di depanmu ada tembok Yeriko, walau di depanmu ada bangsa-bangsa yang akan ingin menghabisimu, syaratnya untuk engkau berhasil, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Ketika jemaat di sini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tidak peduli seberapa dahsyat badai topan bergelora itu, engkau akan tahu membuat pilihan-pilihan dalam hidupmu. Bisa kunci C? Saya ingin beritahu kepada saudara, saat kita bimbang dan masa itu akan datang, maka yang terjadi apa? Pemazmur berkata begini, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saat kita nggak tahu harus berbuat apa, yang di sana bilang ini jalan berhasil, yang di sini bilang ini jalan berhasil, dan kita di tengah-tengah menjadi bimbang. Tapi pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Biarlah itu menjadi alat kita. Amin. Boleh angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi? Ini sudah kunci C. Silakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sekali lagi katakan sama-sama. Saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Masa sukar akan menjadi masa yang mekar ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber daripada hikmat yang perlu kita ambil. Amin. Pada saat masa sukar, kecenderungan kita apa? Meninggalkan persekutuan. Itu kesalahan besar. Justru ketika pada masa sukar itu, jemaat mula-mula mereka bersatu. Dengan bersatu mereka mampu menghadapi hari-hari yang sukar itu. Sehingga hampir-hampir tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi.
Bahkan rasul-rasul mereka yang terikat itu pun di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dan pasal 5 diceritakan lewat doa jemaat rasulnya dilepaskan. Dalam masa sukar jemaat di Palige terus dengar-dengaran akan Tuhan melalui hamba Tuhan. Maka jalanmu akan berhasil. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika masa sukar terjadi, yang mereka alami apa? Mereka banyak berdebat. Lalu Paulus katakan, sudah habis banyak waktu. Stoplah, jangan berdebat lagi. Itu kecenderungan kita. Ketika masa sukar terjadi, kita mulai adu pendapat. Banyak sekali kita habiskan energi untuk itu. Tapi biarlah jemaat di sini belajar. Masa sukar menjadi masa mekar ketika kita dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudaraku, apa yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan 270-an orang itu tadi. Sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Sekarang kita melihat ayat yang ke-20. Saya bacakan sedikit beberapa ayat di awal ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saya pernah dalam situasi seperti itu. Dan saya percaya bukan saya sendiri. Ada banyak saudaraku juga pernah dalam situasi itu. Dihantam dari kiri, dihantam dari kanan, dihantam dari belakang, dihantam dari depan. Pekerjaan usaha tidak berhasil. Suami menuntut saja, anak bermasalah. Tetangga nyebelin. Pak pendeta disuruh doain gak datang-datang. Rasanya mau menyerah saja. Itu yang mereka alami. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka masih memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ini adalah situasi di mana kita ada dalam titik terendah ketika kita hampir-hampir menyerah rasanya. Sering sekali kita mau biarkan, sudahlah. Bagaimana nanti terserahlah. Itu adalah kalimat orang yang putus asa. Ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Wow. Matahari enggak ada, bintang enggak ada. Yang ada hanya angin puting beliung, badai silih berganti, menyambar-nyambar terus. Tidak ada secercah harapan pun sedikit pun tidak. Tidak pernah lagi kepikir akankah aku selamat. Yang kepikir hanya bagaimana nanti aku matinya. Itu yang mereka alami. Tapi apakah mereka diam dan putus asa? Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak pernah makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Karena dari tadi nasihat Paulus gak didengar. Dari tadi Paulus bilang jangan kita berlayar. Mereka tetap berkata berlayar. Dari tadi kepada perwira Paulus sudah bilang kita tunda dulu. Tapi perwira itu cuma dengar apa kata nahoda dan jurumudi. Karena menurut perwira itu mereka lebih pengalaman. Lalu Paulus datang.
Jika sekiranya nasihatku didengar. Pak Pendeta pasti sering bilang begitu kepada saudara. Menurut saya ya Inang ya, begini Anang ya. Pak Pendeta bilang begitu. Karena nanti kalau Pak Pendeta bilang, begini kita bikin, begini kita bikin. Nah ujung-ujungnya Pak Pendeta disalahkan. Makanya Pak Pendeta bilang, menurut saya begini ya Amang ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jika sekiranya nasihatku didengar. Supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, ini seorang hamba Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi, dengarkan nasihat. Yang kedua, bertabah hati. Saat masa sukar datang, milikilah hati yang tabah. Hati yang tabah itu adalah ekspresi dari hati orang-orang yang memelihara pengharapan di dalam Tuhan. Hati yang tabah itu adalah milik orang-orang yang lebih memilih memuji Tuhan daripada mengeluh. Hati yang tabah itu adalah hati yang dimiliki orang yang menemukan selalu ada harapan di tengah kekacauan. Itu adalah hati orang yang tabah. Paulus tidak berkata, enggak ada masalah. Paulus berkata, bahkan di tengah-tengah masalah ini, mari mulai dengan miliki hati yang tabah. Miliki hati yang tabah. Hati yang rela menerima sebab Tuhan tidak pernah salah. Dia berkata apa? Boleh kapal ini hancur. Dia berkata apa? Boleh usahamu habis. Tetapi engkau, nyawamu sendiri akan terpelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin mengajarkan kepada kita fokus kepada yang terpenting. Yaitu keselamatan jiwa kita. Ada banyak orang yang akan menggadaikan imannya Bapak Ibu ketika masa sukar. Oh, kita sudah tahu cerita itu. Ada banyak orang akan berpaling dari Tuhan ketika masa sukar. Kita sudah tahu itu. Tetapi Paulus berkata, apapun yang terjadi, semuanya boleh hancur. Tetapi jangan sampai engkau hilang dari hadapan Tuhan. Engkau harus tetap terpelihara. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah dimasukkan ke dalam penjara camp penyiksaan Nazi di Jerman. Dan dia terus dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Badannya sudah kurus kering. Sering tidak diberikan makan. Dan kalaupun dia dapat jatah makanan, dikasihkannya kepada orang lain, temannya satu sel. Karena dia lihat orang itu sangat lemah. Dia merasakan, dia berkata, aku terima kekuatan dari Roh Kudus. Dia tidak mengenal Roh Kudus. Aku berikan jatah makanku kepadanya. Sampai akhirnya suatu saat dia dibawa ke camp gantungan. Di tempat gantungan dia memohon kepada tim eksekusi. Bolehkah saya berdoa sekali lagi? Ini saat dia sudah digantung dan sebentar lagi dia akan dilemparkan ke bawah dan akan mati. Dan mereka berkata, boleh, silakan. Kamu pikir kalau kamu berdoa sekali lagi kamu akan selamat? Dia berkata, tidak. Aku hanya mau berterus terang kepada Tuhanku. Lalu dia berdoa, Lord, I don't understand, but I trust you. Hanya 2 potong itu saja. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mengerti mengapa aku harus hadapi ini. Tapi aku percaya kepadamu.
Dibiarkan dia berdoa sejenak. Dan begitu dia selesai berdoa, pimpinan yang lebih tinggi daripada tim eksekusi tiba-tiba datang. Stop! Semua orang yang tadi sudah siap-siap mengeksekusi berhenti. Lalu pimpinan itu berkata, kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang baru. Bukan dia orangnya. Dan dia pun dilepaskan. Di mana letak kekuatannya? Tabah hati. Tidak menyalahkan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertian. Mengapa dia harus hadapi itu? Dia tetap berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Masa sukar pasti datang. Tetapi bukan itu masalahnya. Bagaimana respon saudara atas masa sukar itu? Paulus mengajarkan tetap bertabah hati. Amin. Tetap bertabah hati. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sedangkan Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Timur boleh berpindah ke utara, selatan boleh berpindah ke barat. Tuhan Yesus selalu di hatiku. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ingat yang pertama, ketika masa sukar datang, pastikan saudara mendengarkan nasihat yang bersumber dari firman Tuhan lewat hamba Tuhan. Yang kedua, ketika masa sukar datang, bukan untuk mengeluh, terima dengan tabah. Apa tadi ciri tabah? 2. Yang pertama, tidak mengeluh. Yang kedua, terus menyalakan pengharapan dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika menghadapi masa yang sukar. Sekarang kita ke ayat yang ke-23 dari Kisah Para Rasul 27 tadi. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, itulah kerennya kalau kita dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Saudara tahu, gak ada sesuatu yang dibuat Lot itu untuk Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena dekat dengan orang yang disenangi Tuhan. Gak ada. Di Alkitab tidak pernah ditulis, maka Allah berkenan kepada Lot. Tidak ada. Allah berkenan kepada Abraham. Tetapi Lot nempel kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam masa sukar, dengan siapa saudara bergaul, sangat menentukan perkenanan Tuhan atas hidup saudara. Di sini ada Komsel, apa namanya Pak Zega? Komsel. Komsel adalah tempat saudara untuk sama-sama berjuang di masa sukar.
Jangan tinggalkan komsel. Di sana saudara saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan lari ke sana kemari. Kenapa? Karena orang-orang yang berkenan pada Tuhan akan dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bahkan oleh karena mereka berkenan bagi Tuhan, kita pun kecipratan berkat Tuhan. Saya lanjutkan sedikit lagi saudaraku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Sebab itu, engkau harus percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Yang dikatakan oleh Paulus, oke, tapi tenang, tadi malam Tuhan sudah bilang, kita pasti ditolong. Tadi malam malaikat Tuhan sudah datang memberikan sebuah jaminan, tidak ada yang binasa. Tidak ada satu pun di antara kita yang akan binasa. Tuhan sudah memberikan jaminan. Kepada jemaat di Bali IG, Tuhan sudah memberikan jaminan. Dia memelihara engkau seperti biji matanya. Karena engkau adalah anak kesayangannya. Adakah engkau percaya itu? Sekarang yang dibutuhkan adalah engkau percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bukankah dia Tuhan yang bisa membukakan jalan di padang gurun? Bukankah dia Tuhan yang sudah membelah laut Taberau? Maka dengan kuasa yang sama, terlalu kecil bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari kesukaran-kesukaran yang ada di depan mata kita. Saya ingin sampaikan kepada saudara Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katakan yes. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya, ini yang tadi yang dia alami oleh Paulus, malaikat Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Mazmur 55:22 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang pertama, dengarkan nasihat yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, tabahkan hatimu. Dan yang ketiga, percaya pada pertolongan Tuhan. Percaya pada pertolongan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang membalikkan keadaan. Seorang ibu di Cirebon sangat senang hatinya ketika mendapat kabar anaknya lulus masuk ITB. Ibu ini adalah orang tua tunggal yang sudah berusia. Pekerjaannya adalah jual tape. Saudara sudah bisa bayangkan berapa banyaklah yang dia dapat kalau seorang penjual tape. Tetapi saudaraku, ketika anaknya menyampaikan, "Ma, besok aku harus sudah ke kampus daftar ulang." Dan sepertinya anaknya menjadi tidak enak hati untuk menyampaikan ada sejumlah biaya yang harus di-store besok. Mamanya bilang, "Kenapa nak? Kita harus bayarkan." Anaknya tertunduk. "Iya mak, kita harus bayar." Mamanya bilang, "Kamu perlu berapa?" Seperti seseorang yang punya banyak uang bertanya, "Kamu perlu berapa?" Dihitung oleh anaknya, "Mak, besok aku harus bawa 6 juta. Mamanya tersenyum dan berkata, "Uangnya sudah ada." Anaknya tentu tahu bahwa ibunya tidak punya uang.
Tapi ibunya segera masuk ke kamar. Dia bilang, ibu mau ke kamar sebentar. Tunggu sebentar. Lalu keluar dari kamar, dia keluarkan kotak kecil. Ada anting-anting warisan daripada ibu dari ibunya itu tadi. Neneknya. Lalu ibunya berkata, ini jualkan ke pasar. Ibu tahu ini gak sampai 6 juta seperti yang kamu butuhkan. Tapi kamu jual dulu. Ibu ini sebetulnya sudah bawa ini ke pasar 2 hari yang lalu. Karena lewat doanya dia sudah mendengar anaknya akan lulus. Jadi dia sudah siap-siap. Dia sudah tahu ini harganya 4,5 juta. Jadi dia sudah bilang ke anaknya, ini gak akan cukup. Tapi kamu bawa. Pergi ya ke toko perhiasan yang ini ya. Dia sebutkan namanya. Lalu pergilah anaknya ke sana, saudaraku. Ketika anaknya pergi, dia kembali masuk ke kamar. Dia lihat lagi. Dia punya tabungan 1 juta, 5,5 juta. Masih kurang 500.000 lagi. Ini sudah jam 2 siang. Baru pulang dari pasar dia jualan. Dia jualan tape. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia cuma punya tape yang matangnya besok. Tapi entah dapat ide dari mana, dia ambil tape yang masih mentah itu. Dia kembali ke pasar. Dia kembali ke pasar dan dia jual tape yang belum matang. Orang bertanya, tape, bu mau beli tape bu? Ya bu, tapi ini belum matang ya, besok. Wah, kok jual yang belum matang bu? Terus seperti itu saudaraku, orang semuanya tidak mau beli. Pasar sudah mulai sepi. Tiba-tiba ada seorang bapak jalan tergopoh-gopoh. Dia tahu lewat orang-orang bahwa di situ ada penjual tape yang enak. Dia datang, bu, aku mau beli tape bu. Aku dari Lampung. Maunya jangan masak yang sekarang bu. Ada enggak bu? Ibu itu menangis. Dibungkusnya semuanya tapenya. Bapak itu bertanya, berapa bu harganya? Ibu itu bilang, terserah bapak saja, mau bayar berapa? Ibu itu enggak berani lihat bapak itu. Dia antara percaya dengan tidak. Apakah itu manusia atau malaikat? Enggak percaya dia apa itu. Dia bilang terserah bapak mau bayar berapa. Bu, aku buru-buru. Ini kereta menunggu. Aku harus segera kembali ke stasiun Cirebon. Lalu diambilnya semuanya yang sudah dikemasi ibu tadi, tape tadi. Ditinggalkannya uang. Pelan-pelan ibu memberanikan diri menegakkan kepalanya. Dan dia ambil uangnya. 500.000. Percaya pada pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Tepat jumlah. Tepat situasi. Masa sukar tidak untuk dihindari. Tapi untuk diresponi dengan benar. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Musim akan